datang di Berita Teater episode berikutnya kali ini ya. Selamat berjumpa kembali dan kita tentu saja juga bersama dengan teman kita juga lagi. Jadi boleh tepuk tangan dulu untuk teman kita. Terima kasih untuk tepuk tangannya dan terima kasih juga ini yang sudah ada di sini Mbak Niken Salindri ya. Saya Witri Mas. Gaya beda. Sorry Mbak ya. Salindri cantik kok. Weh, orang ngerti baik. Sama ngerti. Sama ngerti ya. Oke, kali ini kita ada dua tamu. Yang pertama adalah Mbak. Saya Witri. Witri. Ini Ya. Mbak Witri dari. Saya produk lokal Jogja. Wus. Padahal Berita Teater ini dari Pasuruan. Oh iya. Jadi produk lokal mana Kak? Oh iya ya Allah. So tahu ya, maaf ya teman-teman. Mbak Witri dari Jogja ya, Mbak Iya. ya. Ngajar di mana sekarang? Saya di SMK 1 Kasihan Bantul yang dulunya SMKI Yogyakarta. Terus ngajar apa Mbak di sana? Saya baru masuk 2 bulan, jadi yang diampu ketika suruh masuk sana saya dikit dulu gitu. Saya ngajar manajemen teater, terus produk kreatif kewirausahaan, terus olah tubuh, sama satu lagi IPAS. IPAS itu adalah Dikit. IPAS itu IPAS itu Perpaduan. kalau iya perpaduan antara ilmu sosial sama ilmu alam gitu ceritanya. IPAS itu ya. IPAS. IPAS. Iya. Oke, 4 berarti Mbak. Iya. Oke. Yang lain itu kan sampai jamnya sampai berpuluh-puluh, saya kan baru 8. Dikit toh. Oh, jumlah jamnya, tapi Iya. mata Pelajarannya 4 gitu. Iya. Ya. Amplopnya gitu satu-satu beda-beda. Jangan tanya amplop kalau masalah sama guru honorer ya Mas. Kan hanya amplopnya bukan isinya. Iya. Amplopnya satu saja. Oke, siap. Iya. Terima kasih Mbak Betri. Iya, sama-sama. Satu lagi ada tamu kita di sana, Mas Daus. Suat. Mas Suat. Arek alam. Arek alam, Cuk. Cuk ya, oke. Mas Suat, Mas Daus. Oke, Mas Daus. Sekarang ngajar di mana Mas Daus? Saya kebetulan ngajar di SMK Negeri 13 Malang. Oke. SMK 13 itu juga SMKI kah? Bukan, Mas. Bukan. SMK 13 itu berbasis Taruna. Jadi SMK-nya bukan Sasar. SMK seni, Ya. terus basisnya Taruna. Jadi semi militer. Saya minta. Itu ikatan dinas bukan? Ikatan apa ya? Ikatan persaudaraan udah ya. Cari pertanyaan salah. Bukan ikatan, enggak ada. Enggak ada. Cuman bekerja sama. Biasanya bekerja sama dengan Lanal, Angkatan Laut. Oke, nah itu berarti tarungannya kan berarti arahnya ke angkatan laut. Betul. Gitu. Ya. Oh, oke. Udah berapa lama Mas jadi sana? Saya ngajar mulai 2018 ya 7 tahun. 7 tahun ini. 7 tahun ini. Tujuh tahun tahun. lebih. Itu semua angkatan? Maksudnya kelas 10, 11, 12 juga? Awalnya dulu itu kelas 10, 11, 12. Tapi memang perubahan presiden atau mungkin perubahan menteri, jadi kelas untuk seni budaya itu hanya di kelas 10 gitu. Jadi ya hanya kelas 10. Jadi saya mengampu mapel seni budaya saja untuk kelas 10. Untuk kelas 10 saja. Karena kekurangan jam, saya ngambil jamnya mulok bahasa Jawa. Wow, iya. Kebetulan Ya. Iya, kebetulan begitu. Maksa kayaknya. Iya. Maksa kayaknya. Betul Bang. Oke, nah itu pengen kenal lebih jauh tentang Mbak Wetri sama Mas Daus dulu, mungkin dulu kenal teater gitu dari mana dulu kalau Mbak Wetri? Kalau aku itu sebenarnya dulu dari SMP itu masuk SMK itu agak ada pertentangan. Masuknya saya juga dulu di SMKI, kenalnya di SMKI. Awalnya saya itu di SMP 1 Penguntapan, itu saya gabungnya sama Olimpiade Sains. Oh. Jadi nggak ada hubungannya sama seni sama sekali. Iya. Cuma waktu itu ada satu hari saya ikut lomba bahasa Jawa di TVRI gitu. Dari situ saya melihat kayaknya
seni dan budaya ini asik gitu, saya pelajari. Terus saya masuklah ke teater. Ceritanya, saya mau mendalami sastra. Tapi ternyata di teater nggak terlalu mempelajari sastra banget gitu. Ya. Bahkan sampai waktu saya mau ke SMK itu, pembimbing olimpiadanya agak menyayangkan saya sampai di sidang. Kamu mau ngapain sih masuk teater? Sedangkan di SMK itu nggak ada matematika, nggak ada IPA. Kamu mau masuk ke sana, kamu itu gabung sama tim olimpiade kok, kamu mau masuk ke sana, kamu mau ngapain? Iya, Gitu. betul. Itu pertanyaan. Itu kayaknya rata-rata semuanya Semua. mau masuk teater pasti ada pertanyaan itu ya. Iya. Terus bapak, ibu juga, saudara juga sampai bilang, kamu mau di teater itu, apa kamu mau jadi pengamen? Sampai saya itu mau masuk ke SMKI waktu itu, mau ngambil formulir pendaftaran itu, saya nggak diantar sama bapak. Bapak nggak setuju. Tapi kamu berangkat sendiri, Iya. diantar pacar. Enggak. Saya SMA masih polos, saya Oh. masih polos seperti kertas bungkus gitu. Nah, Bungkus apa dulu, Bu? Nasi padang tulisannya kayak oh bangkit. iya ya. Iya, itulah pokoknya saya ke sana ngambil formulir, nggak dikasih duit. Ya, duit yang saya kumpulin seada-adanya itu saya ambil formulir sendiri. Terus kelas 2 SMK itu karena nggak dikasih sangu ya, saya masuklah ikut pentas. Waktu itu udah masuk ke Kitfan gitu. Terus dari situ saya belajar. Terus lulus dari SMKI sama gurunya, sama Pak Karyono waktu itu, sama Bu Ruby waktu itu diarahkan untuk, no, kamu keisi aja, nanti kita cari bidik misi, nanti kalau kamu udah lulus dari isi, kamu balik sini ya, gitu. Oh, Jadi udah titipan. Tapi nggak tertulis, ya itu cuma kayak diarahkan aja gitu ya. Siapa gitu. tahu kalau kamu mau ngelanjutin gitu kan ya. Iya, terus di situ sama orang tua akhirnya kan tadi udah dari SMK udah ternyata ada toh bisa toh hidup dari teater, terus bapak menyetujui, terus akhirnya diturutin, terus mereka mengarahkan untuk ya wes masuk isi aja Teater gitu. juga. Iya, di teater. Terus sudah lulus dari isi, saya nggak ngabarin sekolahan SMKI gitu, terus baru dicari akhir-akhir ini aja. Ya, terus Saya kemana, menghilang. Pak? Menghilangnya? Saya di Jogja, cuma saya ikut perusahaan. Oke. Iya, saya di Kitfan selama itu, tapi nggak mengabari SMKI. Baru mungkin sekarang ini seperti ya agak miris ya, karena guru teater ini kurang-kurang. Terus akhirnya mungkin mereka teringat, kayaknya dulu aku itu pernah nanam bibit ini, tapi mana ini kok nggak pulang. Mungkin begitu, Terus baru di calling. tarik dealer. Iya, ditarik dealer. Pindah ke sana. Iya. Oke. Nah, kok terus maunya kok maksudnya kenapa mau, Mbak? Sorry Mas Danu, tak kesini dulu ya. Tuh, nggak apa-apa. Tak kesini dulu ya. Ini cerita Kira-kira 20 menitan nanti. betul. Menarik ini, Mas. Kayak ceritanya Timun Mas ini. Ini adalah cerita fiktif gitu. Tapi kok mau Mbak ditarik ke sana? Maksudnya dihubungi sama sekolah, terus kenapa akhirnya mau? Meninggalkan dunia sebelumnya? Sebenarnya nggak meninggalkan juga, karena saya belum bukan pegawai tetap di SMKI juga. Sekolahan itu ibaratnya sekarang itu kayak masih mungkin training ya kalau bahasa perusahaannya. Nah, itu membantu aja gitu, kayak ibaratnya kayak kamu itu kan dulu itu kan sekarang bisa cari duit di dunia teater, itu kan bibit kawitnya dari sini gitu. Kok kamu nggak balik gitu kan? Piye ono juran kan kayak Iya. gitu. Makanya pun akhirnya sempat pulang dulu ini mungkin. Iya, gitu ini ya. pulang dulu. Nanti kalau misalnya nggak cocok ya dicocok-cocokkan. Tak kira jawabannya beda. Oke, Mas Danu saiki. Mas Danu. Sorry, Mas Daus, sorry, Mas Daus. Mas Daus. Iya. Ini ganti-gantian, Mas. Kenalan sama teater itu sejak kapan? Apa sejak kuliah atau sebelumnya malah Mas Daus ini udah kenal sama teater? Asli mana, sorry Mas? Malang. Malang asli berarti ya? Malang. Asli Kerangalam. Kerangalam. Ini aku nggak tahu. Aku ketawa aja. Area. Di Bali itu loh Mbak kalau bahasa Oh, Kera itu arek. oh, tapi kalau
Kalau di Jogja itu kan Hono Corokonya dibalik, Ya. balik lagi gitu. Kalau ini cuma katanya Cuman aja. katanya Oh, aja. Suratman 600. Oke. Ini baru ini baru. Sutarman dari Sutarman itu Sutarman. 600 gitu, Sutarman. Oke, Mas. balik lagi. Oh iya, tadi saya Iya dong. bertanya dengan nada lembut ini. Lembut. Oke. Iya. Saya mulai kalau di dunia seni itu mulai SMP. Mulai SMP, cuman saya masih belum berani naik panggung. Itu kenalnya gimana berarti, Mas? Saya dulu tuh awalnya dari Karawitan, Mas. Oh, oke. Saya dari Karawitan, terus mayornya Saron. Saron, oke. Terus kala itu Nah, itu. Puitis banget. saya baru ditarik ke panggung itu kelas 9. Kalau sekarang kelas 9, dulu kelas 3. SMP. Jadi mulai kelas 7, 8 itu 1, 2 SMP itu masih ya usung-usung Pemain gamelan. Pemain cadangan enggak atau Enggak, enggak? pro player. Pro Iya. player. Ya maksudnya ya tetap apa ya itu main saron, gamelan. Baru Terus- kelas 3 baru diajak pentas. Ya, itu karena waktu itu kalau nggak salah ada salah satu tokoh. Jadi di dalam naskahnya itu tokohnya itu bukan berhalangan, ya, tapi nggak bisa. Ya sama aja sih. Iya, Nggak betul berani. tuh itu. Iya nggak bisa. Berhalangan harus enggak iso apa ya? Iya. Tapi intinya ra iso teko. Ora iso. Oke. Dan waktu itu kebetulan eventnya festival. Nah, kebetulan aku diminta untuk membaca teks dan itu pun aku masih belum berani naik di depan di panggung. Jadi di gamelan itu saya baru yang di depannya kendang, ibaratnya seperti itu, bukan di atas panggung. Lah, terus Jadi di depannya kendang, ibaratnya di deretannya sinden gitu waktu itu. Karena ya terus terang itu masih menggantikan, harusnya memang ibaratnya waktu itu narator mungkin ya. Ya. Narator tampak tapi waktu itu saya nggak tampak. oke. Ya, Ya, itu karena kelas- polisi generator. Iya, saya awalnya gamelan, terus karena teman saya nggak bisa, akhirnya saya narator. Itu kelas Itu- 3 SMP. 3 SMP. Dan saya waktu itu pemahaman saya tentang teater itu hanya satu, Mas, waktu itu. Kebetulan saya itu taunya itu teater keong. Oh, bu. Keong Mas itu loh, Mas. Yang di Taman Mini itu. Oh, iya. Hmm. Lah, pernah nonton di sana belum? Pernah. Gua apa? Jadi pemahaman saya, oh kalau teater itu ya keong Mas gitu. Iya. Saya nggak punya bayangan selain itu. Kala itu. Setahu saya teater itu ya wis keong Mas yang ada di Taman Taman Mini. Mini itu. Itu. Awalnya seperti itu. Terus Nggak tahu kalau oh ternyata ada bidang-bidang sendiri gitu. Oh ternyata ada bidang teater lah. Saat itulah saya diajak sama teman untuk mencoba membaca naskah dan itu di sekolah apa di Sanggar? di sekolah. Di sekolah. Di sekolah terus tergabung komunitas kayak paguyuban seni pelajar seperti itu di kota itu gitu. Karena diajak teman juga itu. Betul, diajak teman. Yang awalnya memang dari bawah gitu. Mesti dari bawah itu ya dari pemain musik. Iya, ya. Dari awal konco. Ya, gitu Bu ya. Iya. Oke. SMA? Saya SMA 7 dulu. Jadi negeri. SMA negeri. Tapi itu kegiatannya di luar di PSP tadi. Iya. Atau Paguyuban Seni Pelajar. Lah akhirnya setelah dari PSP itu mencobalah untuk semacam untuk mengajak teman saya yang ngajak tadi. Jadi saya kan diajak teman. Nah, teman saya yang ngajak tadi itu saya ajak ke SMA untuk ngajari di SMA. Oh, Seperti gitu. itu. Iya. Dan seperti Mau itu. dia. Mau Loh, itu masih konco SMA apa konco beda? beda usia. Jadi beda usia. Jadi kebetulan saya waktu itu masih SMA, teman saya itu sudah mau skripsi. Oh. Gitu. Oke. Terpaut lumayan jauh. Ya. Jadi dia juga bilang aku mau belajar jadi sutradara, kamu belajar jadi pemain. Dia adalah orang yang berjasa mengenalkan juga berarti Mas sama Iya. teater itu kan Ya, pada waktu itu. Ya? pada waktu itu. Nah setelah seiring berjalannya waktu, Wah, kala itu terus Kala sering itu. berjalannya waktu. ya akhirnya
berjalan-jalan gitu. Saya mencoba mengekspor. Nah, baru tahu kata mengekspor pada waktu itu. Betul. Serius. Mengekspor. Opo. Jadi waktu itu sempat ya saya bukan trauma sih, tapi tertantang karena sutradara saya awal itu keras Mas Ora. Jadi kalau saya keluar terus itu saja itu apa pemukulnya bass drum itu bisa melayang Mas. Stick bass drum itu gitu. Jadi waktu itu yang membuat saya tertantang. Jadi ketika keluar harus ganti tema, penawaran. Nah, setelah itu saya melanjutkan kuliah di Jogja. Di isi Jogja. Oke, ambil teater juga Mas. Kebetulan ngambil teater. Banyak kebetulannya. Iya. Kebetulan teater. Jalurnya tapi lancar. Alhamdulillah. Saya turun itu di semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 itu menurun. Terus saya setelah lulus saya balik ke Malang dan saya baru belajar ludruk itu. Oh, berarti mempelajari ludruk juga. Mempelajari teater tradisi gitu. Itu juga bisa jadi bekal waktu sekarang aja Mas. Kalau menurut jenengan. Ludruknya ini cukup menjadi bekal karena kebetulan tadi yang saya sampaikan, saya kan ngajar mulok bahasa Jawa. Iya. Lah saya itu babar blas Mas. Awalnya itu babar blas. Babar blas tuh iki arep diulang apa iki gitu. Bahasanya agak campur ya. Karena gimana Mas ya? Karena kalau di pendidikan kan juga ada konsep seperti itu loh. Iya. Lah saya mengulik-ngulik ternyata materi mulok sendiri untuk SD, SMP, SMA, SMK, MA dan sederajat itu sebenarnya sama. Cuman tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi di SD ada geguritan, SMP geguritan, SMA, MA, MK itu MA. Beda. Itu masih undang-undang. Oh ya. Itu ternyata sama. Cuman yang membedakan hanya tingkat kesulitan. Lah, kebantunya apa? Jadi mungkin yang saya dapatkan ketika saya belajar ludruk itu ada beberapa ukoro atau beberapa kalimat yang ternyata ini bisa dipelajari gitu. Melalui pendekatan yang ada di dalam ludruk. Itu untuk metode mengenalkan materi kepada siswa. Misalnya materi kidungan atau parian. Nah, itu kan kalau di materi itu ada membuat pantun berbahasa Jawa gitu. Contoh. Misalnya kayak gimana? Contoh misalnya apa emang? Siti bebas. Terserah. Temanya aja bebas. Contoh kok. David Beckham ngemute permen, mangane pentole bunder. Tahu David Beckham? Tahu. MU dulu. Oh ya. Itu lanjut. Ya. David Beckham ngemute permen, mangane pentole bunder. I say welcome to ladies and gentlemen. I hope you all smile and happy together. Juara. Tapi sebenarnya itu sudah pernah saya anukan Mas. Hitungan ini tadi sudah pernah saya mainkan. Tadi itu saya request ke Galang. Ya, Lang, aku boleh hitungan gitu. Tapi Galang, ai gitu. ChatGPT. Lah, ini mungkin yang perlu diketahui. ChatGPT itu nggak bisa untuk menampung ini. Menurut saya sudah pernah mencoba. Tolong buatkan saya teks kidungan. Bingung dia. Saya sudah mencoba, Mas. Ya. Waduh lah. Kayak beda gitu loh. Kalau ChatGPT buatkan saya pantun gitu. Bisa. Itu bisa. Tapi kalau hitungan itu ada ibaratnya ada landasan mungkin musik pengiringnya itu. Iya betul. Nadanya itu harus pas. Lah kalau ChatGPT memaksa gitu. Ya nggak pas akhirnya. Iya nggak pas. Oh. Jadi ya nggak pas gitu. Rasanya harus bikin sendiri. Harus otentik sebenarnya.
Loh, ChatGPT-nya kalau yang bikin bukan orang Jawa Timur, Mas. Iya, saya juga belum anu.